Jadi meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu wa sababu hadha an-nahyi wa at-tahrimi anna liz-zawji haqqal istimta'i biha fi kulli waqtin. Nah, di pembahasan sebelumnya dikatakan bahwasanya perempuan atau istri tidak boleh puasa sunnah kecuali ada izin dari suaminya. Kenapa itu dilarang? Kenapa perempuan itu haram puasa sunnah kalau tanpa izin dari suaminya? Karena suami itu mempunyai hak untuk mengambil kesenangan dari istrinya setiap waktu. Ya, 24 jam itu boleh selama tidak ada larangan dari syariat. Wa haqquhu wajibun 'alal faur, dan hak suami itu adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh istrinya. Fala tufawwituhu bitatawwu. Maka kaidah fikihnya, apabila bertentangan perkara wajib dan perkara sunnah, maka tetap perkara wajib itu yang didahulukan. Ini di kaidah fikih mengatakan seperti itu. Sehingga perkara yang wajib ini tidak bisa ditiadakan dengan hanya melakukan sunnah. Jadi istri melakukan puasa sunnah, suami punya hak yang wajib dilakukan oleh istrinya, yaitu mentaati. Di antara mentaati adalah apabila suami minta berhubungan, maka istri tidak boleh nolak, ya, tidak boleh nolak. Dalam kondisi apapun tidak boleh nolak, ya, selama tidak melanggar syariat. Salisan, kemudian bagian yang ketiga, an ta'mala juhdaha 'alal khidmati fid dar. Bagi seorang istri, ya, bagi seorang istri agar di dalam satu keluarga itu akan tercipta keharmonisan antara suami dan istri, istri harus melakukan, harus berkhidmah di rumah, ya. Jadi istri itu harus rajin berkhidmah di rumah suaminya, dan dia harus berusaha sekuat tenaga untuk selalu memberikan pelayanan pada suaminya dengan baik. Fatanshatu ilal amal kay tabqa laha sihhataha wa tahfazu waqtaha. Maka seorang istri itu harus semangat untuk kerja di rumah, ya. Kerja di rumah, ya, bikinin kopi lah untuk suami, cuci baju suami lah gitu, masak-masak. Jadi istri harus pintar melakukan itu. Agar kenapa? Agar dia tetap bergerak dan sehat, ya, sehingga kekuatan istri ini tetap terjaga. Fa innal amala yanfi an sahibihil amrad wal adwa. Karena kalau seorang itu rajin bergerak, kerja gitu, maka itu akan menghapus penyakit yang ada di tubuhnya. Penyakit-penyakit yang ada insya Allah akan lari, ya, akan hilang apabila seorang itu rajin kerja. Jadi istri pagi-pagi itu harus bersih-bersih gitu, ya, demi menjaga waktu juga dan menjaga kesehatannya. Harus bikin kopi untuk suami, menyiapkan sarapan pagi untuk suami, ya, seperti itu, demi untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang seperti yang dikatakan tadi di awal. Fa'alaiha an taknusa. Maka istri itu harus rajin menyapu, ya, menyapu rumah, kamar, halaman, itu harus pintar. Wa tagsil, dan istri itu harus rajin mencuci baju. Kalau misalkan melihat baju suaminya kotor, ya, langsung segera mencucinya, ya, mencuci piring di dapur. Wa tadbukh, pintar masak juga. Istri agar disayang oleh suaminya harus melakukan ini semua agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Harus rajin harus rajin masak-masak, ya, dibuatkanlah suami itu makanan yang spesial lah, yang enak. Wa tahtam bi tadbiril manzil, dan istri itu harus pintar mengatur rumah, ya. Maksud mengatur ini menertibkan, merapikan kamar, itu harus pintar.
merapikan apa yang ada di depan rumah, itu harus pintar. Fa innaha rabbatuhu wa sahibatuhu, karena istri itu adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mengatur apa yang ada di rumah. Walitakuna qudwatan libanatiha, ini yang terpenting, agar kelak anak-anak perempuannya akan ikut pada ibunya. Kalau ibu pagi-pagi nyapu, maka anaknya otomatis akan juga ikut ibunya menyapu juga. Ya, kalau ibunya misalkan bersih-bersih, maka insya Allah anak perempuannya juga ikut bersih-bersih. Yatakhallaqna bi'uluwil himmah, di mana anak-anak perempuan mereka nantinya akan mempunyai akhlak dan kesemangatan yang tinggi, wa madail azm, dan mempunyai kemauan yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Qala al-musannifu thalithan, di antara hal yang harus dilakukan oleh istri, bentuk berbaktinya seorang istri pada suaminya adalah an ta'mala judaha. Oh, ini sudah ya tadi. Ini sekarang. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukm al-khidmati fil bait. Para ulama berbeda pendapat akan hukum istri memberikan pelayanan di rumah. Itu bagaimana hukum istri kerja di rumah? Ya, seperti cuci piring, cuci baju, nyapu halaman, nyapu rumah, ya, nyapu kamar, bersih-bersih di kamar. Bagaimana hukum seorang istri memberikan pelayanan demikian? Di sini ada ulama ikhtilaf. Faqala aktsaruhum, mayoritas ulama mengatakan innaha mutatawwi'atun biha, bahwasanya istri melakukan itu semua dalam bentuk tatawwu, bukan hal yang wajib. Jadi istri memberikan pelayanan pada suaminya dalam bentuk menyapu halaman, yang menyapu kamar, itu juga bentuk pelayanan seorang istri pada suami. Wajanaha ba'duhum ila annaha wajibatun 'alaiha diyanatan. Allah, ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya istri itu wajib memberikan pelayanan seperti itu. Istri itu wajib mencuci baju suami, istri itu wajib menyapu rumah, menyapu kamar, istri itu wajib bersih-bersih, istri itu wajib memasak, istri wajib wajib bikin kopi untuk suami. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Masya Allah. Ya, jadi secara dianah, secara keagamaan, istri mempunyai kewajiban tersebut. Tapi ini pendapat minoritas ulama ya. Kalau pendapat mayoritas ulama, istri kalau memberikan pelayanan di rumah seperti menyapu halaman, ya, menyapu rumah, bersih-bersih, bikin kopi, masak-masak, itu adalah hal yang tidak wajib. Jadi istri melakukan itu bentuk kasih sayang seorang istri pada suami. Allah, falaisa lil qadi ay yujbiraha 'alaiha. Artinya seorang hakim, penguasa, tidak boleh menekan dan memaksa istri untuk melakukan semua yang tadi disebutkan. Wa hadzal wujubud diyani idza kanat mimman takhdimu nafsaha wa taqdir ala hadhihi al-khidmah wa hiya ala kulli halin muthabatun 'alaiha mahma salahat niyatuha. Maka semuanya itu akan dilarikan pada niat dari istri tersebut. Apabila niat dari istri itu memberikan pelayanan agar dirinya itu dibilang taat pada suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala atas semua apa yang dilakukan oleh istri tersebut. Ya, maka sebaiknya ya bagi para istri harus rajin ya, harus semangat melakukan itu semua dengan penuh kecintaan pada suaminya. Masya Allah. Dan ini yang menjadikan rumah tangga ini harmonis, tidak berselisih antara satu dengan yang lain, dan tentunya tidak akan banyak cekcok ya. Masya Allah. Dan tadi malam ya disebutkan bahwasanya ketika istri selalu memberikan pelayanan, selalu bertaat pada suaminya, itu akan menumbuhkan benih-benih cinta di hati suami. Seperti yang kita katakan dan kita bahas di pertemuan sebelumnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Lakin Allah,
Lakin fi sirati nisa'i sahabati radhiyallahu anhum wa nisa'i salafis salih namudhaju tayyibah salihah lima yanbaghi an takuna alaihi rabbatul bait min ijtihadin wa riayatin wa inayatin tamatin bil manzili wa ma yata'allaqu bihi. Apabila kita melihat riwayat hidup istri-istri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri salafun saleh, kalau kita melihat dan mengaca pada mereka, maka di situ kita temukan ada banyak contoh-contoh yang dilakukan oleh istri-istri ulama kita, ulama salaf kita, di mana posisi mereka itu sebagai ibu rumah tangga, mereka itu semangat ya memberikan perhatian pada suami, memberikan pelayanan pada suami. Mereka sangat semangat memberikan penjagaan yang sempurna untuk rumah mereka dan semua yang berhubungan dengan rumah, maka di situ istri-istri salafun saleh itu banyak perannya, banyak jasanya. Dari itu kita akan bahas nih seputar dari kisah para istri salafun saleh. Fahadhihi sayyidatu Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anha. Kita lihat Sayyidah Asma binti Abi Bakr, beliau ini Asma binti Abi Bakr adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Tukhbir an haliha fi baitiha ma'a zawjiha, di mana Asma ini memberikan pengetahuan, akan ngasih tahu kabarnya dia ketika dia bersama suaminya di rumah. Fataqul, Asma ini berkata demikian, tazawwajani Zubairu wa ma lahu fil ardi min malin wala syai'. Allah 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 Allah. Kata Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, ketika Zubair ini adalah suami ya, suami Asma. Ketika Zubair menikah dengan saya, dengan Asma ini, Zubair ini tidak punya harta, sedikit pun tidak ada. Syai' yasir, sesuatu yang sedikit itu tidak punya. Allah 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 Allah. Ghaira farasihi wa nadihihi, yang dia punya hanya kudanya. Jadi ketika Zubair menikah dengan Asma, Zubair ini tidak punya harta melainkan kudanya. Dia hanya punya kuda. Wa nadihihi ay ba'irihi alladhi yustasqa alaihi. Dia hanya punya keledai dan kuda. Kuda dia pakai untuk jalan kemana gitu. Kemudian keledainya ini dipakai untuk mencari air. Fakuntu, ini yang dilakukan oleh Asma, bentuk berbaktinya Sayyidah Asma pada suaminya Zubair. Fakuntu, ini kata Asma nih, ini didengar nih para istri. Fakuntu a'lafu farasahu wa asusuhu, maka sayalah yang merawat kudanya. Masya Allah, ini bentuk ya, bentuk kehormatan, bentuk penghormatan seorang istri pada suami ya, bentuk penghormatan Sayyidah Asma pada Zubair yang statusnya adalah suami beliau. Jadi yang merawat kudanya, kuda Zubair ini adalah Asma. Wa asusuhu, yang memelihara kuda Zubair adalah Asma, istrinya. Wa adukun nawali nadihihi, dan saya yang aduk nawa ini adalah biji kurma. Adukul an-nawali nadihi, dan saya yang adukku itu. Allahumma sholli, lupa saya aduk. Aduk ini menghaluskan ya, menghaluskan biji kurma untuk diberikan pada bairnya, pada keledainya. Jadi semua pelayanan ini diberikan oleh Asma, bentuk kasih sayang dia, kecintaan dia pada Zubair, suaminya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Dengan keadaan yang sederhana seperti ini, tidak mempunyai harta kecuali kuda dan keledai, tapi masih ya Sayyidah Asma memberikan pelayanan yang maksimal, yang bisa ditiru oleh istri-istri sekarang ini. Allah. Wa astasqil ma wa akhruzu warbahu ay adbitu dalwahu bil kharzi. Dan apa juga yang dilakukan oleh Sayyidah Asma radhiyallahu taala anha,
wa ardaha, dia yang ngambil air, yang menimba air gitu, ngambil air dari sumur beliau. Misalkan dalunya, timba untuk mengambil airnya itu rusak, harus diganti tali, maka yang mengganti talinya adalah Asma binti Abi Bakar. Wa ajin, dan beliau yang membuat adonan roti ya ketika ingin, ya maksudnya masak-masak. Jadi Asma ini yang masak-masak untuk suaminya Zubair. Ini bisa ditiru oleh para istri sekarang nih. Wa kuntu anqulun nawa ala ra'si min thulutsai farsakh. Bahkan kata Asma, dan saya yang mengambil biji kurma dari 2/3 farsakh. Satu farsakh ini, akhi, satu farsakh ini kurang lebihnya 5,5 kilometer ya. Iya, 5,5 kilometer. Jadi perkiraan 3 kilometer dia jalan kaki untuk mengambil biji kurma ini untuk diberikan pada keledainya. Bentuk pelayanan Asma pada suaminya Zubair. Masya Allah, Masya Allah. Aywahiya nahu mesyi sa'atin takriban. Jadi kalau jalan kaki itu perkiraan perjalanan 1 jam. Allah, 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 Allah. Hatta arsala ilayya Abu Bakar bi khadimin. Yang sampai ayahnya Asma ini, yaitu adalah Abu Bakar. Abu Bakar sampai merasa kasihan pada anaknya, pada putrinya Asma, sehingga Abu Bakar itu memberikan pelayan, pembantulah untuk Asma. Yakfini siyasatal faras, yang bisa membantu saya, kata Asma, untuk mengurus dan memelihara kuda Zubair. Faka'annama a'takani. Ketika Sayyidina Abu Bakar ini memberikan pembantu pada Asma, maka seakan-akan Asma ini merasa bebas dari pekerjaan yang berat itu. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah bentuk tanggung jawab ya dari istri yang solihah, dari Asma binti Abu Bakar pada suaminya Zubair. Masya Allah. Al-hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Masya Allah, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Allah, ya Allah, ya Rabbi. فهذه أسماء ذات النطاقين بنت الصديق الأكبر، جدها الصحابي أبو قحافة، وأبوها الصحابي أفضل الصحابة أبو بكر، وأختها عائشة أم المؤمنين، وزوجها زبير، وابنها عبد الله بن زبير، كلهم من أجلة وإمة الصحابة، ومع هذا كله لم تأنف من خدمة نفسها وزوجها. Allah, Allah, Allah. Asma, kalian tahu Asma. Asma itu yang dijuluki Zatun Nitaqain. Asma adalah putri Abu Bakar As-Siddiq, dan kakek beliau itu Abu Quhafah, tokoh di kalangan Quraisy ketika itu. Ayahnya Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang paling afdal. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada salah satu sahabat bertanya pada Nabi, siapa sahabat yang engkau cintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Aisyah? Abuha, kata Nabi, yang paling saya cintai di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar. Ukhtuha Aisyah, saudara perempuan Asma ini Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya Zubair, anaknya Abdullah bin Zubair. Semuanya ini adalah para pemimpin sahabat, imam-imam para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi walaupun demikian, apakah Sayyidah Asma sombong melakukan ini semua, memberikan pelayanan pada suaminya Zubair? Sombong? Tidak. Lam ta'naf. Ya, beliau itu tidak benci untuk memberikan pelayanan pada dirinya dan suaminya. Nah, kalau perempuan sekarang mah sombong ya melakukan itu, gak level katanya. Nasallallahu alaihi wasallam wal lutf wal afi wat taysir ya rabbal alamin.